Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman Hanafi, NIM 40. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS energi terbarukan. Di mana di sini ada potensi sumber energi terbarukan di Kota Sumeneb, yaitu kota kelahiran saya. Ada topik pembahasan. Yang pertama itu potensi besaran listrik. Yang kedua ada perkiraan kebutuhan energi listrik. Yang ketiga ada menyusun bauran energi pada tahun 2025 dan 2000 sampai 2050. Yang keempat ada susunan skenario penggunaan energi listrik. Potensi di Sumeneb. Yang pertama ada potensi energi biomasa. Beberapa potensi energi biomasa yang ada di Kabupaten Sumeneb dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada potensi kotoran ternak. Yang kedua ada potensi sampah rumah tangga, ada potensi limbah tinja manusia atau biogas. Di mana ada potensi energi air dan mikrohidro. Terdapat banyak bagian sungai yang digunakan dalam potensi air dan mikrohidro ini, yaitu pada Sungai Kebun Agung dan Sungai Asta Tandur. Jadi potensi ini dimanfaatkan tenaga hidronya untuk membangkit listrik dengan rencana kapasitas tampung 147 juta meter kubik. Berdasarkan hasil survei, saluran ini mempunyai terjunan setinggi 1 meter, mungkin lebih, dengan debit sebesar 2 meter kubik per detik. Maka potensi pasokan listrik yang dihasilkan mencapai 500 kW. Yang ketiga ada potensi energi surya. Banyak penelitian yang bertujuan untuk pemanfaatan tenaga surya yang dilakukan dengan kriteria perencanaan pembangunan PLTS sebagai berikut. Yang pertama ada wilayah di kepulauan, di mana di sini banyak sekali di Kabupaten Sumeneb pulau yang masih belum teraliri listrik, terutama itu di bagian Sapeken, di bagian Gililaba, Pulau Gililaba, dan banyak yang lainnya. Yang B ada wilayah perkotaan dengan sasaran rumah tangga atau perkantoran, di sini banyak sekali. Dan yang C ada wilayah medis dengan sasaran puskesmas, rumah sakit. Yang keempat ada potensi energi angin, di mana energi angin tersendiri di Kabupaten Sumeneb itu sangat tinggi anginnya. Terdapat alasan lain mengapa Kabupaten Sumeneb dapat memaksimalkan energi angin di sini, karena di Kabupaten Sumeneb merupakan sebuah kepulauan di mana anginnya cukup kencang. Yang kelima ada potensi energi biogas. Menurut Dinas Peternakan Kabupaten Sumeneb, pada tahun 2020 populasi ternak di Kota Sumeneb tahun 2020 adalah 2444,882. Komoditas peternakan terbesar terdiri dari kambing, sapi potong, ada domba, sapi kerapan atau sapi yang dilombakan, kerapan sapi, dan disusul lainnya antara lain kerbau dan kuda. Perkiraan energi listrik di Kabupaten Sumeneb. Menurut BPS, Badan Penelitian Statistika Kabupaten Sumeneb, perkiraan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Sumeneb tahun 2009 mencapai 1.607.000 kW per bulan. Data tersebut merupakan data dasar untuk perkiraan kebutuhan energi listrik tahun 2025 dan tahun 2020. Selanjutnya perkirakan bauran energi Kota Sumeneb tahun 2025. Skenario pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumeneb dilansir dari Sumeneb. Yang kedua ada skenario pertumbuhan ekonomi. Di bidang sektor ekonomi masih menjadi sektor utama dan penopang perekonomian masyarakat berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2014. Sektor pertanian menyumbangkan 46,63% bagi PDRB Kabupaten Sumeneb, jauh di atas sektor lainnya seperti sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang hanya mencapai 22,83% di tempat kedua. Ada serta sektor pertambangan dan pengalian yang hanya menyumbangkan 9,46%. Demikian pula jika dilihat 80,2% lahan di Sumeneb adalah lahan pertanian, yakni mencapai 1.670.920 hektar. Sedangkan yang bukan lahan pertanian hanya 41.417 hektar. Untuk itu pemerintah pusat telah menetapkan pencapaian
swasembada berkelanjutan padi, jagung, dan kedelai yang harus dicapai dalam waktu 33 tahun. Hasil identifikasi potensi EBT menunjukkan bahwa sumber EBT penghasilan daya listrik paling besar yaitu PLTS atau Pusat Tenaga Listrik Surya. Hingga energi biomasa. Di sini sudah tertera berapa persen dan berapa gigawatt dari tahun ke tahun. Ini adalah sebuah perkiraan ya. Tidak tahu atau tidak memastikan untuk kedepannya. Kabupaten Sumeneb menggunakan sumber energi listrik lainnya sebesar 78%. Sumber energi lain adalah sumber energi yang berasal dari Kabupaten Sumeneb. Artinya sumber ini terkoneksi dengan wilayah lainnya yang berhubungan ke dalam jaringan transmisi Jawa Bali. Proporsi sumber energi lainnya yaitu berupa fosil, gas panas bumi, dan lain-lainnya. Sehingga sumber energi di Kota Sumeneb yang paling banyak menghasilkan listrik adalah PLTS, Pusat Listrik Tenaga Surya. Atap itu 19%. Meskipun besaran daya listrik yang bersumber dari EBT dipertahankan hingga tahun 2050, proporsi penggunaan EBT di bidang kelistrikan tidak mencapai target bauran energi provinsi maupun energi nasional. Perlu adanya perencanaan peningkatan penggunaan sumber daya energi listrik dari EBT di Kota Sumeneb. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.